Baik ibu-ibu perhatikan ya, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait meminjam uang. Barangkali ibu-ibu lagi terdesak, butuh uang, kan bisa meminjam. Tapi di sini saya akan menjelaskan hati-hati intinya ya Bu ya dalam meminjam uang. Karena di luaran sana banyak tempat meminjam uang di lembaga-lembaga seperti bank, koperasi, seperti itu dan masih banyak yang lainnya. Nih, di sini saya menampilkan eh, beberapa tempat meminjam uang yang bisa diperhatikan sama ibu-ibu semua. Pertama ada di saudara ya, bisa ibu-ibu meminjam ke saudara. Itu pun kalau di saudaranya ada uangnya ya ibu-ibu. Ya. Terus bisa ke kelompok pinjaman kayak ibu-ibu PKK seperti itu. Terus ada di sini kas ya, kas PKH itu bisa minjam ke situ. Terus bisa ke koperasi simpan pinjam bisa. Yang selanjutnya bisa ke bank langsung, bank BNI, bank BRI seperti itu ya ibu-ibu. Bang Arif Pak. Terus yang terakhir ada di rentenir. Tadi apa biasanya ibu bangkit kemana minjemnya? Kalau saya biasanya ke saudara Pak. Oh saudara ya, itu Kalau lebih bukan bagus. saudara, karena saudara tidak ada bunganya Pak. Oh iya, lebih bagus ke Iya. saudara kalau bisa. Kalau bisa mah ya jangan pinjam ya ibu. Kalau bisa ya nabung Pak. Iya, kalau bisa mah nabung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Misal kita meminjam ke saudara itu, prosesnya itu mudah gitu ke saudara. Ya mudah karena langsung. Iya langsung. Ya. Itu pun kalau di saudara Ada ada. uangnya. Nah bedanya minjem ke saudara, terus ke rentenir, ke kelompok arisan, ke koperasi, ke bank. Prosesnya itu ke saudara mudah. Ke rentenir sama, ke rentenir juga mudah. Rentenir itu apa Pak? Saya nggak tahu Pak. Rentenir itu biasanya orang yang suka meminjamkan dengan uangnya kepada orang lain. Oh. Nanti saya jelaskan ke sananya ya, Siap, Ibu. siap. Bedanya itu minjam uang di rentenir, di saudara, di koperasi, di bank. Nah, itu prosesnya itu sama-sama mudah. Yang cenderung rumit itu di koperasi sama di bank, karena di koperasi di bank itu biasanya ada persyaratan-persyaratan yang harus sama ibu-ibu dibawa. Perlu formulir ya Pak? Iya, mengisi formulir, harus fotokopi kartu keluarga, kartu KTP, seperti itu. Terus jaminan tuh ibu-ibu. Jaminan. Kalau di saudara itu biasanya tidak ada jaminan. Kita tinggal minjem aja, dikasih kalau ada mah. Terus kalau ke rentenir, tidak ada biasanya, soalnya rentenir itu dengan mudah memberikan uangnya. Nah, terus kalau di kelompok arisan, tidak ada jaminan. Ya benar. Nah, terus kalau di koperasi simpan pinjam sama bank biasanya ada. Biasanya ibu-ibu menggadaikan apa di sini? Saya menggadaikan emas Pak. Emas bisa. Ada yang menggadaikan motor. BPKB. Oh, BPKB motor, iya. Terus itu tadi yang itu ya, jaminan. Terus waktu pengembalian. Jadi ibu-ibu waktu Tegang waktunya Pak, tegang waktu. Iya, tegang waktunya. Kalau ke saudara mah kan bisa Kapanpun bisa. Kalau ibu udah ada uang bisa kembalikan. Terus kalau ke rentenir tidak bisa ibu-ibu di sini nih. Susahnya kalau minjem ke rentenir. Jadi kita minjem ke rentenir, nanti sama rentenir bayar tanggal segini ya harus ibu-ibu. Kalau tidak biasanya rentenir itu memaksa. Terus di kelompok arisan bisa disesuaikan antara kelompok arisan itu, kesepakatan bersama. Kalau di bank sama koperasi itu harus sesuai jadwal ya ibu-ibu kalau pembayaran. Nah, untuk batas maksimal pinjaman siapa ibu-ibu? Ibu-ibu mau minjemnya berapa gitu? Banyaknya berapa gitu. Kalau di saudara mah tergantung kemampuan yang meminjamkan ya ibu. Ada apa enggak gitu, punya uang apa enggak. Kalau di rentenir biasanya dikasih berapapun ada itu rentenir. Terus di arisan ya tergantung banyaknya kas atau arisan di situ. Di bank sama di koperasi itu biasanya berapapun dikasih tergantung jaminan kita mengasihkan di situ. Nah, untuk bunga siapa sih ibu-ibu gitu ya? Kembang Pak. Saya tahu kembang bunga mah. Ibu-ibu di sini kan ngertinya
Mekar, kembang iya. sih, kembang yang bau wangi. Di bank itu minjem duit, minjem uang, pinjam uang ke bank, apakah rentenir bunga itu di luar dari pinjaman kita. Jadi misal ibu-ibu ada yang minjem 1 juta, Mas Paris nanti bunganya berapa persen? Itu nanti pengembaliannya bukan 1 juta lagi, harus ada Oh, tambahnya bunga Pak. lebih. Nah, misal kita minjem ke saudara mah, itu Nggak ada. paling aman ibu-ibu, paling aman minjem ke saudara. Jadi biasanya kita minjem uang 100.000, jadi 100.000. kembaliannya 100.000 ke saudara. Ini susahnya kalau kita minjam di rentenir. Misal ibu-ibu nih, iya minjam ke rentenir mah bisa berapapun, banyak soalnya dia uangnya. Misal minjem 1 juta, nanti itu biasanya ibu-ibu suruh membayarnya berapa kali lipat bunganya. Jangan jam rentenir Bu. Jangan. Mas Farid pernah minjem ke rentenir? Tidak sih, tapi tetangga banyak yang sulit Oh. gara-gara itu. Terus gimana Ibu Tia? Gini Pak, untuk bunga kan di bank ada yang bunganya besar, ada yang bunganya kecil. Kalau saya misalnya pilih yang bunganya kecil itu gimana Pak? Boleh nggak? Lebih bagus. Kalau bisa mah Ibu Tia ya, kalau tidak terdesak mah jangan meminjam ke bank. Kalau lagi terdesak, lagi kebutuhan, bukan kebutuhan sih, jadi intinya Karena ada abang Bu. tuh bener kata Berarti diutamakan ke saudara Berarti dulu ke ya. saudara. Lu gampang yang gampang. yang gampang anu gampang lah katanya, yang gampang dulu kata Mas Bangkit ya. Soalnya Jadi kan kalau ke bank gimana pun kan pasti dikasih gitu. iya ke bank mah mesti dikasih, apalagi ke rentenir mesti Iya. dikasih. Nah itu kan bedanya jauh banget ibu bunganya. Iya. Jadi mending ke saudara dekat kalau bisa mah. Ya kalau bisa mah saya di sini berharap ibu-ibu jangan Utang. utang ya, seperti itu. Di sini tadi udah diterangkan banyak sekali sumber untuk kita meminjam Ya. uang. Jadi intinya dari tadi yang saya terangkan itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Palingan yang paling alternatif itu kalau minjem uang sedikit mah mending ke saudara. Yang saya sarankan ke ibu-ibu, jangan pernah meminjam uang ke rentenir, karena ibu-ibu nanti hutangnya belum dibayar, ibu-ibu cuma membayar bunga. Bunga saja. Ya, ibu-ibu paham sampai di sini? Ya paham. Ya, Pak. Ya, ibu-ibu terima kasih ya.